Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Apa kabar nih kalian? Ya semoga selalu sehat dan bahagia ya. Untuk kali ini Mimin akan membahas alur film yang berjudul Brief Ganjo Senki 2021. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menonton. Film ini diawali dengan seorang siswa dengan membawa tas lompat dari atas gedung sekolah ternama, kemudian hilang tersambar petir. Kemudian kejadian yang tidak biasa dan sangat aneh terjadi. Tiba-tiba hujan dan disertai halilintar yang menyambar sebuah batu keramat yang ada di sekolah tersebut. Dalam sekejap lingkungan sekitar menjadi tidak karuan. Tiba-tiba banyak serangga aneh, kemudian muncul orang-orang seperti zombie berbaju perang yang menyerang dan membunuh banyak siswa. Para siswa panik dan berusaha menyelamatkan diri sekuat mungkin di tengah kekacauan yang terjadi. Beberapa orang mencoba melawan dengan kemampuan bela diri yang mereka miliki dan senjata seadanya. Kemudian Nishino Aoi yang seorang siswa anggota klub pemanah sekolah dan Haruka Seno datang membawa panah untuk memanah zombie yang menyerang mereka. Tapi Nishino Aoi malah tak kunjung memanah hingga akhirnya diambil alih Haruka Seno. Tiba-tiba muncullah pasukan yang dipimpin seorang pria berbaju perang lengkap dengan topeng dan berkuda yang bernama Yanada Masatsuna dan meminta mereka menyerahkan kastil mereka, padahal itu adalah sekolahan. Ternyata tanpa mereka sadari mereka telah menjelajahi waktu menuju zaman Sengoku, yang dimana sebentar lagi perang akan dimulai. Kemudian beberapa siswa diculik untuk dijadikan sandera pasukan Yanada Masatsuna. Tidak lama setelah mereka menaiki drone dan menyadari kota mereka menghilang, tiba-tiba datang lagi dua orang berkuda beserta pasukannya berniat menangkap para siswa yang tersisa. Kemudian mereka dikumpulkan di sebuah aula. Nishino Aoi mencoba memberitahu siapa mereka sebenarnya. Pasti tidak akan ada yang percaya dengannya. Tiba-tiba Kouta berdiri dan meminta teman-temannya mendengarkan apa yang akan dikatakan Aoi. Akhirnya Aoi mengatakan jika mereka saat ini berada di zaman perang atau zaman Sengoku, tepat sebelum pertempuran dimulai. Dan ternyata sekolah mereka dulunya dekat dengan tempat pertempuran kuno. Tapi Takahashi Tetsuo, pemimpin dari American Football Club, tidak peduli dengan apa yang disampaikan Aoi dan memilih pergi untuk segera menyelamatkan yang lain. Aksinya tersebut pun diikuti beberapa siswa yang lain. Tapi Kouta berusaha mencegah Tetsuo. Kemudian untuk menyelamatkan teman-temannya yang lain, Kouta dan Aoi menemui pimpinan yang menyandra mereka, yaitu Motoyasu, untuk membuat kesepakatan. Aoi kemudian memberikan rencana yang pasti berhasil untuk Motoyasu melancarkan misinya, tapi dengan syarat para siswa dibebaskan. Motoyasu pun menerima rencana Aoi. Tapi Motoyasu tidak begitu saja menerima rencana Aoi. Ia meminta Aoi dan teman-temannya lah yang menyerang ke benteng lawan. Kouta kemudian mengajak siapa saja yang mau ikut bertempur menyelamatkan teman-teman mereka yang disandra. Takahashi Tetsuo, pemimpin dari American Football Club, menawarkan diri untuk ikut. Kemudian diikuti Kurokawa Toshiaki dari ekstrakurikuler tinju. Selanjutnya Haruka teman Aoi di klub pemanah, Sagara Ren dari klub karate, kemudian Naruse Yuta dari klub anggar. Kemudian Ogata beserta timnya dari klub baseball juga bergabung. Sedangkan Aoi masih belum terfikir untuk ikut karena menurutnya itu terlalu nekat. Aoi pun merasa jika dirinya tak seberani teman-temannya. Malam harinya, Kouta menemui Aoi dan meminta idenya untuk bagaimana menyerang benteng dan menyelamatkan teman-teman mereka. Tapi tidak disangka, Aoi justru mengatakan dirinya akan ikut bersama Kouta dan lainnya.
Semangat dan keberaniannya muncul setelah mengobrol dengan Haruka. 私は葵と一緒に行きたいんだ。そしたら私ちゃんと強くなれる。 Selanjutnya, saatnya Aoi dan Kota memimpin menyusun strategi penyelamatan. Dilanjutkan merakit persenjataan dengan barang-barang seadanya yang ada di sekolah mereka. Hari pertempuran pun tiba. 28 siswa berangkat menuju benteng musuh. Sedangkan di tempat lain, siswa yang disandra dijadikan budak. Sedangkan siswa-siswa yang tetap tinggal di sekolah memikirkan cara bagaimana agar mereka bisa kembali seperti semula. Kogure Satoshi, salah satu siswa pintar, memimpin bagaimana mereka membuat petir mengenai batu keramat yang ada di sekolahan mereka. Back to the future. Kembali ke siswa yang sedang dalam perjalanan menyelamatkan Sandra. Saat mereka istirahat di tengah hutan, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok pasukan berjubah hitam. Akhirnya Kouta tertusuk saat akan menyelamatkan Aoi. Sebelum Kouta meninggal, ia meminta Aoi menyelamatkan Haruka. Sayangnya Haruka berhasil dibawa pergi pasukan Yanada. Kini mereka hanya tersisa 23 orang dan mereka harus melawan 500 pasukan. Aoi pun menangisi kematian Kouta. Kouta dan Haruka sangatlah penting bagi Aoi karena mereka berteman dengan Aoi sedari kecil. Motoyasu yang menghampiri Aoi pun mengajak Aoi untuk kembali bersemangat untuk menciptakan dunia tanpa peperangan di mana semua orang bisa hidup damai bersama. Aoi kemudian teringat oleh kata-kata Kouta untuk mempercayai kekuatan diri sendiri. Lalu Motoyasu memberikan tongkat milik Kouta kepada Aoi. Saat Haruka dijadikan sandra, Haruka dan dua temannya terkejut melihat sosok di balik topeng Yanada ternyata adalah Fuwa, kakak kelas mereka yang setahun lalu hilang setelah petir menyambar batu keramat di sekolah mereka. Ternyata kedatangan Fuwa ke masa itu adalah untuk merombak tatanan sejarah. 秀吉ができなかった完璧な下克上を完成させる。飽和状態のくだらない世界を歴史からリノベーションするんだ。 Sedangkan di camp pasukan Motoyasu, siswa yang masih tersisa mulai rindu dengan keluarga dan hari-hari mereka yang seperti biasa. Semangat mereka pun kembali bangkit untuk menyelamatkan teman-teman mereka dan kembali dengan hidup. Sedangkan Aoi sedang sibuk berlatih di atas bukit. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Aoi dan teman-temannya bersiap menuju benteng Yanada untuk bertempur menyelamatkan teman mereka. Saat baru berangkat, tiba-tiba Kashiwada datang dengan tergopoh-gopoh mengabarkan jika mereka harus segera kembali ke sekolah sebelum petir menyambar yang menjadi tanda pertempuran besar dimulai. Karena saat petir menyambar, mereka bisa kembali ke era mereka. Dan waktu mereka tersisa 4 jam lagi sebelum petir menyambar. Jika dalam 2 jam mereka tidak tiba di sekolah, maka mereka semua tidak bisa kembali ke masa depan. Aoi bertekad untuk melanjutkan penyelamatan meski mustahil. Dengan segala kelebihan yang mereka miliki sebagai atlet handal dari sekolah ternama, Aoi yakin bisa menyelamatkan teman-teman mereka dalam waktu yang singkat dan akan pulang hidup-hidup. 2時間突っ走ろう。俺たちなら絶対にできる。 Setibanya di sekitar benteng Yanada, pasukan Aoi dibagi menjadi 3 tim. Pertama, klub baseball dan sepak bola Amerika di area masuk benteng dengan melakukan serangan yang mencolok untuk mencuri perhatian lawan. Ternyata benar, pasukan di dalam benteng Yanada mulai kacau. Aoi dan temannya kemudian melepaskan drone untuk memantau situasi di dalam benteng. Yanada melihat drone yang diterbangkan oleh Aoi dan kawan-kawan. Tim selanjutnya menyusup dari bagian belakang untuk mengacaukan bagian dalam. Mereka adalah Naruse Yuta dari Anggar dan Sagara Ren dari klub karate. Di dalam pertarungan melawan musuh, Ren terbunuh karena menyelamatkan Yuta. Sedangkan Tetsuo yang terkena anak panah memerintahkan timnya yang masih selamat untuk kembali menyerang lawan dan membiarkan dirinya menjadi umpan. Tetsuo juga menitipkan pesan untuk ibunya jika ayam gorengnya paling enak sedunia.
Selanjutnya, Aoi kembali memimpin pertempuran dengan sisa-sisa temannya yang masih selamat. Saat sampai di tempat Haruka dan 2 orang temannya dikurung, Aoi melihat Haruka dibawa pergi oleh anak buah Yanada. Bergegas Aoi mengejarnya. Sedangkan Kurokawa Toshiaki yang berhasil kembali bertemu dengan Asami sangat senang dan ingin segera mencium bibir Asami. Aoi yang masih mengejar Haruka mengabari Fujioka melalui HT agar yang lainnya segera kembali karena Sandra hanya tersisa Haruka. Ternyata Haruka dibawa lari oleh pasukan Yanada adalah untuk menjebak Aoi dan beberapa orang yang tersisa. Saat Yanada memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Aoi, tiba-tiba Motoyasu dan pasukannya datang membantu Aoi. Pertempuran pun terjadi. Menggunakan pedang bambu milik Kouta, Aoi menyerang musuh dengan penuh emosi. Aoi dan Motoyasu bekerja sama menyerang pasukan Yanada. Saat Aoi akan menyelamatkan Haruka, tiba-tiba Motoyasu berlari ke arah Aoi dan tertembak senapan Yanada. Sebelum Motoyasu meninggal, ia menyerahkan pedang miliknya kepada Aoi. Saat itu Haruka berhasil lari dari Yanada. Kemudian Haruka memberitahu Aoi jika Yanada adalah siswa yang hilang 1 tahun yang lalu. Ia lebih dulu datang dan memanfaatkan Nobunaga dan Hideyoshi untuk mengubah sejarah. Aoi meminta Haruka untuk segera kembali ke sekolah dan berjanji akan menyusulnya setelah menghentikan Yanada. Aoi bergegas menemui Yanada. Sedangkan Haruka mengajak teman-temannya yang masih hidup untuk segera kembali ke sekolah mereka, termasuk Asami yang menangisi Toshiaki yang mati karena menyelamatkannya. Pertarungan antara Aoi dan Yanada pun terjadi. Di awal pertarungan, Aoi sudah tersungkur karena terkena senjata Yanada di bagian dahi. Tapi untungnya Haruka datang tepat waktu dan mengalihkan perhatian Yanada. Yanada menghampiri Haruka dan langsung menusukkan senjatanya ke kaki Haruka. Melihat Haruka terjatuh, Aoi langsung berdiri dan menyerang Yanada. Pertarungan antara Yanada dan Aoi kembali terjadi. Meski Aoi beberapa kali tersungkur, ia kembali berdiri demi menyelamatkan sahabatnya. Hingga ia teringat kata-kata teman-temannya untuk mempercayai kekuatan dirinya sendiri. Hingga akhirnya Aoi berhasil mengayunkan pedangnya ke arah Yanada dan membuat Yanada seketika tersungkur. Aoi bergegas menghampiri Haruka yang terluka dan membawanya pergi dari benteng Yanada dengan menggunakan kuda. Sedangkan teman-teman yang lain sudah lebih dulu tiba di sekolah. Aoi dan Haruka akhirnya juga tiba di sekolah dengan tepat waktu. Tapi sayangnya Haruka tahu jika Aoi sebenarnya tidak ingin kembali bersamanya karena Aoi ingin memperbaiki sejarah yang telah dikacaukan oleh Yanada. Aoi pun berpamitan dan meminta izin kepada Haruka untuk membawa sapu tangannya yang membalut luka di tangan Aoi. Awalnya Haruka tidak mengizinkannya. Tapi Aoi berjanji akan menjaganya. Akhirnya mereka pun berpisah. Sekolah pun kembali seperti biasa. Haruka menemukan literasi tentang tokoh sejarah kuno Tokugawa Ieyasu yang ia yakini itu adalah Aoi karena ia melihat luka di dahi dan baju dengan motif sapu tangan miliknya. Di akhir film, Shin kembali ke zaman Sengoku. Agar tidak merubah tatanan sejarah, Aoi menemui Nobunaga dan menyatakan dirinya sebagai Motoyasu yang masih hidup dan mengganti namanya menjadi Tokugawa Ieyasu. Pak Camat pegang tomat dan film pun tamat.